Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah, pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama dengan saya Himawan Saputra di program Dialog Spesial untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2021 Masehi. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Berjumpa dalam Dialog Spesial. Kali ini memang spesial, tamu kita dari arah timur dari Palur gitu ya. Kita kali ini kedatangan tamu para guru di SD Muhammadiyah Palur, program khusus. Kita sapa dulu, ada dua narasumber atau dua tamu. Sebenarnya ada 4 ini, tapi yang 2 nggak mau bicara hanya jadi supporter saja. Kita sapa dulu, ada Ibu Dian dan juga Ibu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Ibu Leli, Ibu Dian? Kabar baik. Alhamdulillah. Mas Himawan gimana? Alhamdulillah sehat seperti yang terlihat begitu. Cerah ceria hari ini. Betul, yang penting sehat dan selalu ceria ya. Amin. Gimana? Sudah vaksin belum ini? Sudah dong. Sudah ya. Karena salah satu syaratnya harus tatap muka itu harus vaksin. Itu dia. Gitu. Jadi vaksin sudah 2 kali atau 3 kali bahkan? Sudah. 2 menunggu kali. Yang ketiga. Oh gitu ya. Kayaknya cuma 2 kali ya. Jadi kita siap gitu loh kalau mau divaksin lagi. Baik, alhamdulillah. Berarti insya Allah aman lah ya. Aman. Oke, SD Muhammadiyah Palur, program khusus ya. Nanti apa itu program khususnya, apa begitu, spesialnya apa, dan kenapa harus sekolah di sana. Nah, nanti kita akan bahas bersama di pagi hari ini, dan agar para pendengar nanti gimana caranya biar tertarik gitu ya, mendaftarkan putra-putrinya ke SD Muhammadiyah Palur. Kemudian apa yang kemudian membedakan sekolah ini dengan sekolah-sekolah yang lain begitu. Dan pendengar, kalau Anda ingin bergabung juga boleh nanti di 7651818, juga di SMS maupun WhatsApp di 081 226 170 777. Dan siaran kami juga disiarkan secara langsung melalui fanpage Facebook kami di Radio Dakwah Syariah ya. Silakan Anda bisa menyimaknya melalui fanpage Facebook RDS FM atau di Radio Dakwah Syariah. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 11 siang pendengar, dan Anda bisa bergabung bersama kami nanti melalui telepon, SMS maupun juga WhatsApp. Baik, untuk pertama kali prolog, siapa ini yang mau menyampaikan? Ibu Dian. Monggo Ibu Dian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah atas berkat rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa menyapa para pendengar radio RDS dimanapun Anda berada. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu kita panjatkan kepada beliau, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia pilihan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Mungkin sebelumnya menyapa dulu para pendengar RDS FM, ayah bunda sekalian. Biasanya kalau kita memanggil itu ayah bunda, Mas. Okay. Ayah bunda, hari ini senang sekali kita itu berkesempatan untuk menyapa ayah bunda yang kebetulan mungkin bisa mendengarkan siaran dari RDS FM. Di sini perkenalan dulu kali ya. Boleh. Karena tak kenal maka ta'aruf. Kalau nggak kenal ta'arufan dulu. Ya, di sini nama saya tuh Dian Nisanatul Anis, tapi biasa anak-anak manggil itu Bu Dian. Ya, jadi dan hari ini saya ditemenin oleh Bu Nur Leli, biasa dipanggil Bu Leli. Kami dari SD Muhammadiyah Palur, program khusus. Jadi hari ini kami berkesempatan untuk menarufkan, memperkenalkan. Biar kenal kalau sudah kenal. Nah, gitu. Biar habis ta'aruf ke jenjang selanjutnya. Betul. Daftarkan anaknya maksudnya. Itu betul Tujuannya itu. Nah, jadi apa itu SD Muhammadiyah Palur?
Monggo Bu Leli. Iya, jadi kita dikenalnya dengan istilah sebutan SDMP nggih Mas Himawan dan ayah bunda yang mendengarkan RDS tercinta ini. Jadi SDMP itu kepanjangan dari SD Muhammadiyah Palur. Jadi itu adalah salah satu sekolah Muhammadiyah yang berada di kawasan timur. Jadi kita itu berada di perbatasan antara Karanganyar dan Solo. Maksudnya Solo atau Karanganyar? Maksudnya Sukoharjo malah. Bingung kan? Jadi kita ada di itu flyover, mungkin kalau masih bukan ke Tawangmangu itu kan lewat flyover. Tapi nanti jangan lewat flyovernya, jadi lewat bawah flyover, nanti muter, jadi muter nanti 100 meter nanti belok kiri sudah masuk di SD Muhammadiyah Palur. Jadi dekat komplek TNI itu ya? Iya. Kita berada di tengah-tengahnya, antara Insya Allah aman. Dijaga. Iya. Jadi masuknya wilayahnya Sukoharjo karena kecamatan kita Mojolaban, tapi anak-anak kita itu blend. Jadi ada yang dari Solo, ada yang dari Karanganyar, bahkan ada yang dari Sragen. Biasanya itu kalau orang tuanya kerja di Solo itu kan sekalian dicangking, gitu, iya. Dibawa lah. Jangan dicangking kayak bawaan ya. Jadi pagi itu antar anak, nanti kan karena kita full day, jadi pulang itu kan ayah bunda biasanya pulang setengah 4 jam 4 sekalian jemput. Seperti itu. Nah kalau di SDMP ini jadi kami ini adalah sebenarnya sudah lama sekolah kami, jadi berdiri sejak sekitar tahun 1970-an. Tuh tepatnya berapa tahun Bu? Sudah 50 tahun lebih. Wah, sudah lebih tua dari usia saya. Oh gitu, berarti Mas Himawan masih muda gitu. Masih muda dong. Ya, kita juga muda ya Bu Dian ya. Ya, tapi untuk program khususnya ini kita baru jalan di tahun ke-10 ke-10-11an untuk program khususnya sendiri. Jadi awalnya dulu ada 2 program reguler yang biasa dan program khusus. Kemudian karena ternyata minat pangsa pasarnya istilahnya itu banyak yang di program khusus, akhirnya program regulernya kita tutup, kita lanjut yang di program khususnya. Jadi program khusus itu apa? Jadi program khusus itu adalah pertama dari kita lebih mengarah ke program yang full day. Jadi kalau dulu di program regulernya itu anak-anak cuma pulang belajar sampai jam 11. Kalau di program khusus kita sampai ba'da asar ya, untuk kelas 3 ke atas. Kelas 1 2 itu anak-anak pulang sampai jam 2. Ini kalau kondisi normal ya Mas Himawan ya. Kalau sekarang kan kondisinya luar biasa ya. Jadi kalau luar biasa kita sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah. Sekarang anak-anak sudah melakukan tatap muka terbatas. Jadi kalau kondisi normal itu anak-anak pulangnya 3:30 ba'da asar lah. Itu dan itu di sekolah ngapain aja Bu seharian? Ya belajar, bermain gitu ya, belajar dengan guru-guru, kemudian bermain bersama teman-teman. Insya Allah anak-anak itu tidak terasa, wah tahu-tahu pulang, tahu-tahu pulang 3:30, tahu-tahu pulang. Nah, apa yang membedakan dengan yang lainnya? Kenapa harus di SDMP gitu? Kita memiliki beberapa program yang ketika kita bicara tentang pendidikan, bicara tentang sekolah, kita kan bicaranya tentang masa depan Mas Himawan ya. Kita bicara tentang masa depan, baik masa depan anaknya sendiri dan pada akhirnya nanti masa depan orang tuanya tentunya. Jadi kan seperti memberi bekal. Nah, dan di sini dari sekolah menawarkan sebuah alternatif ya, sebuah alternatif bahwa kami di sekolah kami nanti akan mendidik anak-anak. Yang pertama yang akan kami kedepankan adalah penanaman keimanan dan ketakwaan tentunya, itu wajib gitu itu wajib. Yang kedua adalah pembentukan karakter apa ya, karakter yang islami, karena kemudian karakter yang menuju menjadi profil pemuda Pancasila, kemudian ya jelas juga kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin mulai sekarang itu sudah jarang mulai ditinggalkan dan itu insya Allah kita pelihara Kemudian selanjutnya adalah yang kita menjadi keunggulan kami adalah kami memberikan program-program khusus untuk pengembangan anak. Jadi misalkan tiap anak itu kan memiliki bakat yang berbeda, memiliki minat yang berbeda. Walaupun memang belum semua minat itu bisa kita akomodir karena ya satu keterbatasan juga, yang kedua memang untuk mengakomodir semua minat anak itu membutuhkan banyak sumber daya apapun gitu ya. Tapi sejauh ini yang kita akomodir untuk anak-anak itu yang pertama adalah untuk tahfidz, karena salah satu program unggulan kita juga adalah tahfidzul Quran dan mulai tahun ajaran 2021 ini 2021-2022
kami SD Muhammadiyah Palur bekerja sama dengan Zahrawan Indonesia. Jadi kita punya target untuk lulus dari SD Muhammadiyah Palur minimal itu hafal 3 juz. 3 juz selama 6 tahun ya berarti ya. Selama 6 tahun. Jadi juz 30, juz 29 dan juz 1. Oh, juz 1, bukan 28 ya? Bukan. Biasanya kan dari 30, 29, 28. 28 Yang itu mudah karena dihafal. Iya, karena kemarin dari hasil diskusi dengan Ustadz Rudi selaku direktur utamanya Zahrawan itu untuk anak-anak memang lebih mudahnya ke juz 1 dulu karena kosakatanya itu lebih mudah dihafal. Oh, gitu ya. Daripada juz 28. Tapi kok saya juga sulit ya. Karena saya nggak dulu sekolahnya bukan di SD Palur. Gitu ya. Mungkin karena itu jauh ya. kayak rumahnya Mas Imawan jauh gitu ya. Jauh sekali. Iya, gitu. Jadi nah, ada banyak program yang kita berikan, kita tawarkan untuk mendukung kegiatan tahfidz ini. Jadi tidak hanya di kelas saja. Kalau di kelas pasti ya, satu kelas pasti. Kemudian kita memberikan program tambahan lainnya. Misalkan kita ada kelas ziyadah. Jadi kelas ziyadah ini untuk kita berikan kepada anak-anak. Tiap anak kan kemampuannya beda. Ada anak-anak yang dia punya kemampuan itu untuk menghafal lebih cepat. Lah itu kita akomodir. Kita akomodir itu untuk kelas ziyadah. Kemudian, nah untuk anak-anak yang misalkan memang agak lama itu juga kita akomodir juga. Jadi kita ada kegiatan taro namanya, ini baru tahun ini rilis ya, taro. Jadi khusus untuk anak-anak yang ikroknya masih kegiatan apa? Taro itu apa? Tuntas ikro. Kalau jadi nggak dijelaskan nggak tahu kan? Bukan taro jajanan apa, ya. makanan itu kan. taro tuntas ikro gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini program baru yang taro ini PR besar ternyata Mas Imawan. Jadi kemarin itu kita istilahnya kan kita sudah tatap muka, jadi kita sudah ketemu anak. Nah kita jadi cek tuh satu-satu. Ketahuan dah ternyata PR besar adalah hampir 2 tahun pandemi itu ikroknya anak jalan di tempat. Nah itu dia. Orang tua di rumah juga agak kesulitan juga. Iya, karena kami paham sekali bapak ayah ibunda di rumah juga pasti sudah keteteran dengan tugas anak-anak. Seperti jadi kan istilahnya sing cepet di sing kecanda. Istilahnya kan seperti itu. Jadi yang ikrok ini agak keteteran. Akhirnya ya kita gerak cepat, kita luncurkan program taro ini tuntas ikrok, ya tujuannya untuk itu. Jadi biar tidak jeda selangnya dengan yang sudah mahir Al-Quran tidak terlalu banyak gitu. Jadi kita drill anaknya di situ. Jomplang lah gitu ya. Iya betul, biar nggak jomplang banget. Nah kemudian selain itu kita juga ada namanya program halakoh pagi. Jadi halakoh pagi ini adalah biasanya kita berikan halakoh pagi untuk kelas 6. Jadi untuk apa? Untuk mengejar target kita itu tadi. Jadi halakoh pagi itu untuk kelas 6 itu anak-anak kita bagi per halakoh, per kelompok-kelompok gitu. Itu kita berikan biasanya setiap pagi jam 7 sampai jam 8. Kalau dulu masih ketika pandemi sangat masih normal lah ya. Belum normal belum menyerang. Itu ya jam 7 sampai jam 8, 1 jam. Durasinya 1 jam sebelum anak-anak belajar. Tapi ketika pandemi itu beralih ke online. Jadi Zoom, by Zoom, kemudian nanti anak-anak setoran seperti itu, dan memang ya tidak bisa 100%. Tentunya tidak bisa 100%. Dan ini ketika tatap muka sudah kembali mulai aktif untuk halakoh pagi ini. Nah biasanya nanti kita ketika semester 2 nanti kita ada lagi kegiatan namanya Super Camp Tahfidz itu Mas Imawan. Jadi Super Camp Tahfidz istilahnya untuk apa? Sebenarnya sama saja sih dengan anak menghafalkan, cuma kita memberikan suasana yang berbeda. Ya kita ajak di tempat yang berbeda juga. Betul. Dan ternyata memang efektif juga. Jadi tempat terakhir yang kita tunjungi itu adalah salah satu kawasan yang di puncak itu, Sakura Hills. Sakura Hills. Iya, sebelum pandemi menyerang. Sebelum pandemi. Itu tepat sebelum pandemi. Jadi benar-benar wallahu alam awal 2020 berarti. Iya, betul. Jadi anak-anak itu Januari itu pas Januari itu kan sebenarnya sudah tapi di sana kan. Di Cinanya sana. Jadi itu kita kegiatan Januari 2020. Kemudian Maret itu kita dapat info bahwa sekolah harus tutup. Belajar di rumah. Belajarnya online. dari rumah itu. Jadi terakhir kita mengajak anak-anak itu ke Sakura Hill itu, dan ternyata memang itu pengalaman yang sangat berkesan bagi anak-anak. Jadi sebenarnya juga materinya sama, menghafalkannya juga yang dihafalkan sama. Ya cuma memberikan kesan yang berbeda. Dengan suasana berbeda itu. Ternyata berbeda. Efeknya luar biasa. Jadi anak-anak dapat pengalaman yang luar biasa, seneng. Dan kemudian kita ditagih sama adik-adiknya. Kan itu kelas 6 kan. Adik-adiknya kan nggak dapat kesempatan tuh.
Karena pandemi ya. Betul, banyak diprotes. Bu, kok kita nggak ada super camp tahfidz ya, Bu? Ya nggak ada. Tahu-tahu mereka lulus. Tahu-tahu lulus kemarin, tahu-tahu lulus saja. Lulusan pandemi. Lulusan tahu-tahu lulus saja gitu ya. Dan kemudian setelah super camp tahfidz nanti kita kemudian mengajak anak, kita adakan namanya ujian sekali duduk. Nah, di ujian sekali duduk ini nanti pengujinya bukan lagi guru-gurunya. Jadi kita ngundang, kita kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi pengujinya kita ambil dari luar. Jadi istilahnya biar objektif lah. Biar objektif lah. Nanti kalau sudah lulus ujian sekali duduk ini lulus, baru nanti anak-anak di wisuda tahfidz. Jadi wisudanya beda. Jadi wisuda tahfidz sendiri, wisuda untuk umum sendiri, kelas 6 sendiri. Jadi kalau wisuda tahfidz biasanya sekitar bulan Maret. Tapi karena kita ini pandemi, 2 tahun ini nggak ada wisuda tahfidz ya Bu Dian ya. Jadi wisuda tahfidznya itu yang tahun kemarin dibarengkan dengan wisuda kelas 6, tapi itu pun juga tidak terlalu efektif gitu. Itu untuk yang tahfidz. Kalau untuk yang kegiatan yang lain, jadi kita punya banyak ekskul Mas Himawan. Jadi mau ekskul apa Budian, apa saja Budian? Jadi memang kita gantian punya Budian, silakan. ada ekskulnya yang wajib, ada ekskul yang pilihan juga. Kemudian ada ekskul binaan. Jadi kalau kita bernaung di bawah Yayasan Muhammadiyah, jadi kita ekskul wajibnya adalah HW. Kalau di sekolah umum kan ada pramuka. Kalau pramuka betul. Kalau di SD Muhammadiyah kita pakai yang Hizbul Waton. Kemudian untuk ekstra pilihan banyak sekali macam-macamnya. Ada mulai dari olahraga, mulai renang. Tapak suci pasti ada. Pasti. Kalau tapak suci itu kalau kondisi normal Mas Himawan itu tiap Jumat. Oh, Jumat. Ya, jadi tiap Jumat pagi itu anak-anak tapak suci. Itu wajib. Tapak suci, kemudian jadi kita karena masanya banyak ya, siswanya banyak, jadi kita bagi kegiatan. Jadi ada yang tapak suci, ada yang senam, Jumat berkah, ada yang Jumat berkah. Jumat berkah kita juga punya. Jumat berkah, agendanya apa? Macam-macam. Jadi setiap tingkat kelas itu punya program sendiri-sendiri. Kalau kita Contoh? di kelas 5 contohnya, kita pendalaman di bacaan sholat, kemudian di praktek wudhunya. Jadi benar-benar anak kita pandu satu-satu, mulai dari niat sampai akhir, sampai doanya itu juga tergantung kelas. Iya gitu. Jadi setiap Jumat itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk yang masuk ekskul, TS-nya nanti beda lagi jamnya. Jadi anak kelas 2 itu sudah kita kenalkan TS. Kelas 2 sudah kenalkan TS, tapi sifatnya masih kalau kelas 2 gimana sih Mas? Perkenalan perkenalan dasar lah ya. Betul, kayak gitu. Jadi istilahnya belum kita tekankan harus bisa ini belum gitu. sabung berarti. Belum jangan dulu. Anak biar seneng dulu, jangan langsung diajari sabung. Biasanya kalau anak-anak sukanya pas sabungnya itu kan biasanya. Sambil melihat potensi kali ya. Iya, betul. Jadi pendidikannya sudah dari kelas bawah, dilihat kita potensinya anak di mana, dari situ nanti kita bidik untuk anak-anak yang berprestasi. Biasanya begitu. Kemudian untuk ekstra pilihan sendiri kita bebaskan kepada wali murid dan anak. Apa saja ini? Iya betul, macam-macam. Ada yang kalau dari olahraga mulai futsal tadi, renang, kemudian ada badminton, panahan kita juga ada. Berarti sudah ada di sana, lokasinya sudah ada ya? Sudah. Untuk futsal, untuk badminton itu sudah ada ya? Kami sudah ada. Wah, luar biasa. Dan kalau untuk renang kan kita memang belum ada aja. Belum ada ya. Jadi kita bekerja sama. Iya, betul. Semoga next time segera. Amin. Sudah ada lokalnya Mas, tinggal nunggu. Tinggal nunggu dananya. Mungkin ada pendengar kita yang mau menjadi donatur. Amin. Terbuka lebar kita. Jariah. Nah, gitu ya. Jariah, gitu. Terus apa lagi selain itu? Kemudian untuk khitobah kita juga punya, kemudian tilawah, muhadharah itu betul sekali. Kemudian yang untuk kelas bawah itu ada yang tahsin, kita punya tahsin. Kemudian menggambar. ada menggambar juga ada, melukis gitu. Tari juga. Menarik ya, artinya mengakomodasi semua minat dan bakat siswa. Betul sekali. Ya. Jadi memang kita mewadai, memfasilitasi apapun yang sekiranya dimiliki oleh anak. Kan ada nggak siswa itu yang kemudian dinilai akademiknya kurang begitu, tapi dia unggul di misal futsal atau badminton gitu ya. Banyak kayak gitu ya. Jadi anak-anak memang yang tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, kalau kita kan punya ekstranya itu 3, ada pilihan, kemudian yang wajib dan kemudian binaan. Yang binaan itu memang anak-anak yang pandai di akademik, spesial kan biasanya begitu. Nah, yang untuk ekstra pilihan ini tadi kita kan melihat potensi anak, betul. Ketika ternyata anak ini nggak terlalu pintar di pelajaran, tapi ternyata di bidang lain dia hebat. Maka kita sebagai guru
kita kembangkan potensi anak dan alhamdulillah sudah terbukti dengan mencatat juara di beberapa kesempatan Luar seperti biasa. itu. Oke, kemarin juga di PON itu juga ada berita terbaru kan, yang TS juara umum kan kemarin. Jadi salah satu prestasi mungkin maksudnya contoh begitu ya, Iya, ketika betul. di akademik kurang tapi di bidang yang lain Bisa kan unggul diasah. gitu kan. Karena kan intinya kecerdasan anak itu kan banyak ya Mas ya. betul. Tidak harus anak itu pintar matematika gitu. Enggak harus. Kadang-kadang kan memang bisa jadi dia cuma pintar matematika di bidang yang lain dia nggak bisa gitu. Tapi kadang memahamkan orang tua juga agak sulit. Iya, Orang tua itu frame-nya harus akademik Iya, bagus iya, ya harus gitu juara ya. 1, 2, 3 gitu ya. Kan yang banyak itu sekarang gini, kalau kita terima rapot itu kan Mas ya, terima rapot itu pasti ditanya pertama kali sama ayah bunda itu, Peringkat berapa? peringkat Nah, itu dia. Padahal kan kita mau menyampaikan kan ya, anak-anak itu kan pintar dengan bidangnya masing-masing betul. gitu, nggak harus pintar di ini gitu, enggak gitu. Artinya harus selain memahamkan anak-anak kan juga PR-nya memahamkan orang tua Iya, juga. betul. Dan kita sebagai guru kita memfasilitasi tidak hanya dengan anak. Orang tua pun ketika kita membutuhkan konsultasi dengan kita welcome banget, dan kita bekerja sama dengan psikolog ya Bu ya. Iya, Sekolah dengan punya psikolog. bekerja sama dengan Psikolog orang tua dan anak. Betul. Iya. Jadi psikolog kita memang bekerja sama juga untuk itu tadi mewadahi keluhan-keluhan dari Jadi orang kayak tua. semacam bimbingan konseling. Jadi itu nanti seminggu sekali. Ini kalau kondisi normal ya Mas ya. Jadi Kak 2 tahun ini memang Jadi berhenti. kita bicara kondisi normal Iya. ya. Berandai-andai. Iya, berandai. Tapi insya Allah Normal. segera ini normal Ya, lagi kok. betul. Mudah-mudahan. Dan ini mungkin yang bisa digarisbawahi Bu. Kalau di sekolah lain mungkin kalau ekstra itu bayar ya. Ya, Kalau di tempat kami enggak. sudah include bayar tiap Betul bulan itu ya. sekali. Jadi Tiap kita bulan. ekstra itu sudah include dari pembayaran jadi satu itu. Jadi tidak setiap bulan ditarik Jadi- gitu enggak. Jadi gini, salah satu kelebihannya adalah kadang kan ada istilah tartir aming boya bayar gitu kan. Walaupun ada. sedikit-sedikit tapi acek kroso gitu ya ya. kayaknya ya. Jadi gini, jadi kalau di SD Muhammadiyah Balur itu pembayarannya satu kali ya. Untuk SPP ya, kecuali kalau untuk uang masuk itu sudah pasti ada infak pengembangan itu sudah masuk di awal itu. Tapi juga nominalnya juga tidak terlalu besar kok. Kemarin tahun ini 4,5 ya Bu Dian ya. Iya, 4,5. Totalnya. Iya. Masuk Uang infak, total. uang infak pengembangan. Oh, pengembangan. Pengembangan 4,5. Kemudian nanti ada SPP? namanya SPP. Jadi SPP itu nanti dibagi menjadi beberapa item. Jadi kayak semacam digolong-golongkan gitu. Oh. Nah, SPP-nya sendiri itu 250. Hmm. SPP-nya itu untuk yang pengembangan sekolah, Oke. untuk syariah guru-guru dan karyawan gitu nggih. Kemudian ada juga namanya dana kegiatan. 75.000. Nah, dana kegiatan ini yang nantinya itu kegiatan anak-anak nanti semua masuk di situ. Mau itu eskul, itu kegiatan tahfidz, itu wisuda, itu sudah outing class itu sudah masuk di Iya, situ. betul. Termasuk nanti misalkan anak-anak itu katakanlah misalnya ya, sebulan 75.000. Kalau 1 tahun itu kan berarti sekitar berapa tuh? 800 75 kali 12 900 lah. Nah, kayak gitu ya. Nah, Kalau kan nggak kelebihannya- mungkin itu satu tahun habis kan Mas. Betul, Kan nggak mungkin. betul. Pasti ada sisa dana kan. Nah, itu sisa dana itu ikut naik. Jadi anaknya naik kelas 2 katakanlah ya, dananya naik. Oh, gitu. Gitu terus. Ya gitu terus. Jadi kan nanti ada akumulasi tuh. Ya, ada akumulasinya Nah, akumulasinya berarti ya. itu nanti gunanya di kelas 6. Karena kelas 6 itu Puncak dari kegiatan. Puncak kegiatan dan pos banyak biaya itu di kelas 6. Kelas 6. Jadi Oke. kita tujuannya di dana kegiatan itu tujuannya itu. Jadi nanti istilahnya sudah punya celengan. Berarti meringankan juga Betul. artinya Jadi ya. misalkan nanti katakanlah di kelas 6 kita ada kegiatan ini kita kalkulasi ternyata kok sudah mencukupi, berarti sudah tidak perlu tambah bayar lagi. Dan itu harus disampaikan juga ke orang tua Sudah, ya. iya, Pak? Sudah harus ya. kita sampaikan di awal pertemuan seperti itu. Bahkan ketika ada yang daftar kita sudah sampaikan secara rinci seperti itu. Lalu selain itu ada uang makan. Jadi uang makan karena Oh ya, full day Iya, ya. full day. Uang makan anak-anak jadi hari Senin sampai Jumat uang makan. Kemudian ada uang karena kita berada di Persyarikatan Muhammadiyah, ada uang infak Muhammadiyah. Iya. Jadi uang infak Muhammadiyah itu nanti misalkan ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan persyarikatan, itu nanti diambilkan dari uang infak Muhammadiyah. Lalu ada iuran namanya POM, jadi paguyuban uang orang tua murid. Oke. Jadi POM di tempat kami itu juga ada POM dan ada kegiatan yang dilakukan oleh POM, misalkan kayak seminar parenting, ada juga kegiatan misalkan kemarin itu pernah waktu puasa itu bagi-bagi takjil, takjil on the road. takjil on the road. Dan Itu orang tua murid ya. tua. Iya, jadi orang tua. Jadi diambilkan dari dana POM itu tadi dan beberapa kadang mungkin ada tambahan donatur seperti itu. Artinya ada semacam apa itu namanya organisasi Ada orang tua. organisasinya, Ada ada organisasi organisasinya. orang tuanya. Jadi ada POM
POM SDMP, jadi paguyuban Paguyuban orang tua murid. Jadi kalau untuk POM itu kepengurusannya ada 2 macam. Yang satu itu kepengurusan inti. Inti, kemudian yang kedua pengurusan kelas. Jadi POM kelas itu ada sendiri. POM inti itu dari gabungan. Sekolah berarti ya. Iya, gabungan dari POM kelas itu tadi. Itu. Jadi kalau di total 1 bulan kurang lebih sekitar 450.000. Itu sudah mencakup Semuanya, semuanya. sudah ya? semuanya. Jadi misalkan termasuk nanti kita tiap akhir semester itu ada majalah atau ini habis ini kan mau ganti tahun, ada kalender, nggak bayar. Oke. Nggak bayar. Dan termasuk lagi ini yang kadang sering ditanyakan ketika ada yang mau mendaftarkan, itu adalah pertanyaannya seperti ini. Bu, kalau nanti naik kelas itu ada daftar ulang nggak? Nah, itu sering sekali banget. itu. Karena di sekolah-sekolah lain biasanya juga Bayar, ada. iya. Ada, sering banget seperti itu. Bagaimana kalau di sini? Nah, tidak ada. Kita tidak ada daftar ulang. Jadi kalau kenaikan kelas itu ada namanya infak kenaikan kelas. Dan infak kenaikan kelas itu besarnya sekitar Kecil banget. 150.000. Iya, kecil banget. Dan itu nanti biasanya digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana sekolah. Oke. Jadi sudah ada posnya sendiri. Jadi tidak kadang kan sampai yang daftar ulang itu sampai jutaan kayak gitu. Insya Allah di kami tidak seperti itu. Oke. Terus gini, bayarnya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 flat atau nanti ada kenaikan lagi di jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3? Biasanya itu kenaikannya setiap 2 tahunan ada 2 kenaikan, tapi kita kenaikannya juga kita lihat Mas. Jadi kayak ini kita Pandemi? pandemi 2 tahun itu sama sekali tidak naik. Kenaikan. Karena kalau dinaikkan pasti akan Kasihan. diprotes Iya, orang tua. Iya benar. Bahkan selama pandemi ini kita malah memberikan subsidi. Justru malah disubsidi. Iya, kita Wah, berikan luar biasa. subsidi, Kita subsidi. per A itu 25.000 potongan untuk SPP-nya dipotong 25.000. Jadi peruntukannya itu untuk kan orang tua kan juga harus tambah biaya pulsa kan itu kan Betul. Mas ya. Jadi kita istilahnya ijab kabulnya untuk itu gitu ya. Dan ternyata memang selama 1 tahun aja itu kemarin dari Bu Bendahara kami menghitung untuk subsidi itu saja sudah sekitar 200 juta. Luar biasa, padahal 25.000. Padahal Iya, cuma padahal cuma 25.000 loh. Tapi kan dikalikan ya. Ternyata nemunya angkanya besar. Karena nanti gitu. juga kadang ada yang protes juga orang tua, ini pandemi anak nggak sekolah tapi bayarnya kok Ya, podo podo wae. ya. Iya benar ya, cuma kepotong uang makan pasti kan pasti sudah pasti tidak bayar itu. Tapi untuk tahun ini kita sudah kembali ke normal lagi. Jadi biayanya sudah normal lagi kecuali uang makan. Kalau uang makan memang akan kita plotkan lagi kalau sudah kondisi benar-benar normal. Ada antar jemput sekolah juga nggak? Ada Ada dong. juga ya, karena di Ada. tengah kota kan. Iya, Betul. Jadi kalau untuk antar jemput kita kerjasama dengan salah satu orang tua murid ya Bu Dian ya. Jadi kebetulan salah satu orang tua murid itu punya armada lebih lah istilahnya. Jadi bekerjasama dengan kami. Jadi nanti teknisnya gimana kalau mau antar jemput? Daftar dulu, daftar ke sekolah. Kemudian nanti kita berikan datanya ke Pak Supri namanya, Pak Supri. Jadi nanti disurvei. Bukan Pak Supir ya? Pak Supri. Pak Supri sebagai supir namanya gitu ya. Gitu. Pak Supri. Jadi nanti Pak Supri nanti survei tempatnya di mana, lokasinya. Jadi nanti baru ketemu hitungannya. Untuk Tapi hitungannya, bayarannya bayarnya ya. berapa? Beda-beda berarti ya, Beda-beda. tergantung jaraknya ya. Iya dong. Dan ada juga yang hanya berangkat aja Oh, atau gitu. Tergantung Iya, permintaan jadi kan kita kadang benar-benar melayani Betul, lah. betul, betul, Kadang kan betul. ada berangkat nanti udah tak cangking bukan karena Ah. seperti itu cuma butuh untuk pulangnya Pulangnya saja saja, kadang kayak oke. gitu. Jadi tergantung permintaan orang tua. Kita layani. Apa sih yang enggak gitu. Jangan-jangan nanti juga ada biro jodoh ini. Jangan. Apapun dilayani. Berat nanti kalau ada Jodoh itu. mencari ilmu Bu maksudnya Bu. Oh gitu. Ya, Ketemu guru-guru. Ketemu gurunya. Maksudnya berjodoh menyekolahkan anaknya di Iya sana gitu. gitu. Amin. Itu harapan Amin. kami ya. Betul. Amin. Ada lagi keunggulan-keunggulan lainnya? Untuk keunggulan lainnya yang jelas dan terakhir ini Mas kemarin baru Baru topik- di launching ya. baru Wah, hangat terbaru berarti. terbaru itu kita kemarin kita mengikuti lomba budaya mutu sekolah tingkat Jadi mungkin kabupaten. bisa dijelaskan dulu Bu, budaya mutu budaya sekolah mutu- itu apa sih Apa? sebenarnya Ha. gitu. Jadi budaya mutu sekolah itu kan ada banyak tuh lomba sekolah, ada lomba sekolah adiwiyata, ada lomba sekolah sehat, ada lomba sekolah kalau UKS itu kalau sekolah sehat ya. Iya. Ya. Dan ini kalau lomba budaya mutu ini adalah melingkupi semuanya. Ada berapa aspek kemarin ya? Ada 6 ya? enam Ada 6 aspek. aspek aja yang tuh? dilombakan. Ada aspek yang dilombakan. Yang pertama itu adalah aspek tentang manajemen sekolah.
Jadi meliputi semua bagaimana sekolah itu memanage dirinya, Pengelolaan pengelolaan sekolah. semuanya dari pengelolaan guru, dari pengelolaan siswa, pengelolaan sarana prasarana, kayak Semuanya. gitu semuanya. Kemudian profil sekolah. Jadi sekolah itu bagaimana membranding dirinya, itu dilombakan juga. Kemudian meliputi tentang sarana prasarana, meliputi Pembelajaran juga juga, pembelajaran, ekstrakurikuler ekskul, juga, perpustakaan, UKS juga, UKS semuanya. semuanya. Jadi hampir meliputi semua lingkup. Kalau Oke. misalkan lomba sekolah sehat itu kan biasanya fokusnya itu ke UKS-nya, UKS, ke gitu, kemudian ke keadaan lingkungan sekolahnya gitu. Kalau ini semua hampir aspek semua yang ada dan di sekolah. Iya, Oke. dan alhamdulillah kemarin itu terbaru sudah resmi pengumumannya kita juara 1. Wah, luar biasa. Mohon doa restunya. Mohon restunya Mudah-mudahan nanti, nanti di tingkat nasional kita juga membawa Amin. pulang Amin. juara. Maju, Amin. maju langsung maju ke nasional ya. Membawa nama baik Solo Raya juga. Amin. Amin, Amin. Iya begitu. Dan itu ngomong-ngomong tadi tentang salah satu aspek itu kita sudah punya launching juga barusan kemarin Mas, tapi kita belum menginfokan lebih lanjut ke orang tua murid. Jadi mungkin nanti ayah bunda silahkan menunggu kabar gembira lagi. Nah, jadi ada namanya perpustakaan digital. Iya. Wow. Satu-satunya Menarik sekolah dasar yang Ya. punya perpustakaan digital cuma kita loh di Sukoharjo. Jadi kita Gimana punya, itu bentuknya perpustakaan digital? ya anak-anak nanti mengakses buku lewat Elektronik. lewat HP ya, lewat HP. Berarti anak-anak sudah bawa Dari HP orang tua. masing-masing Dari atau orang seperti tua. Jadi apa? nanti Oh, dari orang tua. ada aplikasinya. Jadi nanti ada aplikasinya. Kemudian nanti tiap anak itu semacam ID. Ya, kita berikan semacam ID. Satu siswa satu ID. siswa ya? satu. Iya, satu siswa satu ID. Dan nanti bisa diakses. Cuma ini memang kita terkendalanya belum bisa memberikan ke semua karena jumlah judulnya masih belum memenuhi yang kita harapkan. Masih terbatas Ya, ya. masih terbatas kan kita muridnya ini 600-an lah. 600-an. lebih. Banyak ya. Iya, Alhamdulillah. Dari alhamdulillah. satu jenjang berapa? 4 kelas. Empat Jadi kelas. satu Kelas, tingkatnya ya. itu ada 4 Satu kelas. kelas berapa anak? 28. 28. Itu kan karena dibatasi sama pemerintah, Mas. Iya ya. Iya. Kalau nggak dibatasi bisa lebih lagi ya. Pengennya gitu. gitu. Jadi karena memang dari pemerintah itu kan sudah dibatasi maksimal itu untuk sekolah SD jenjang SD ya, itu cuma buka 4 rombel. 4 rombel, per rombelnya itu 28 anak. Jadi total 112. Oke, satu angkatan. Satu angkatan gitu. Dan kita sudah ini kelas 1 sampai kelas 5 itu ada 4 rombel, kelas 6 ini ada 3 rombel gitu. Dan insya Allah nanti ya kelas 1 kita buka 4 rombel lagi. Paman memenuhi kuota maksimal dari Yeah. pemerintah itu tadi. Gitu. Dan karena kita harap ternyata judul kemarin ya, dari tim perpus kami itu judul yang didapat itu baru sekitar 300-an untuk buku online-nya gitu. Jadi kan nanti kita takutnya Targetnya berapa? minimal sama jumlahnya sama dengan Jumlah jumlah murid. siswa. Jumlah siswa. Oh. Iya gitu. Berarti masih kurang Masih kurang 50% ya. 50%. Iya, makanya itu. Makanya kita apa namanya? Yang penting untuk aplikasinya kita sudah dapat, ID-nya anak-anak kemarin kita sudah buatkan. Kita tinggal mengkolek untuk bukunya dulu. Oke. Nanti kalau sudah ready semua, kita akan share info bahagia ini ke orang tua. Gitu. Berarti ini belum diinfokan. Belum. Tapi Baru sudah di diinfokan di CNS. sini. Iya. Padahal banyak orang tua yang mendengarkan Jadi ini. keceplosan ya. Jadi keceplosan. Sengaja. Keceplosan yang Iya. disengaja. Jadi biar semakin menanti gitu Oke, maksudnya. siap. Gitu. Gitu? Sudah? Itu saja? Oke, ini sudah ada yang bergabung. Kayaknya juga wali murid ini yang bergabung. Tapi kita akan bacakan nanti dulu, kita istirahat dulu ya. Belum ada minumnya, Mas Azam bisa diambilkan mungkin minumnya. Atau mungkin puasa ya. Baik pendengar, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan SD Muhammadiyah Palur ya. Luar biasa tadi disampaikan oleh Ibu Leli dan juga Ibu Dian. Bagaimana keunggulan-keunggulan kemudian yang membedakan dari sekolah ini dengan sekolah yang lain. Silakan Anda bisa bergabung nanti di 7651818 atau juga di 081226170777. Kita akan simak dulu beberapa informasi berikut ini masih dalam program Dialog Spesial bersama SD Muhammadiyah Palur program khusus.
Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar, kembali di program Dialog Spesial masih bersama dengan Ibu Leli dan Ibu Dian dari SD Muhammadiyah Palur. Program khusus tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan profil ya dari SD Muhammadiyah Palur atau disingkat SDMP ya. Iya, SDMP PK gitu. Iya. Program khusus ya. Baik, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Kita akan bacakan ya. Ada dari wali muridnya Salsabila kelas 3B. Kalau Ibu Dian sama Ibu Leli ini wali kelas 5. Kelas 5 ya. Iya. Oke, enggak masalah. Langsung saja ini mau tanya, apa kiat-kiat untuk mencapai target atau harapan SDMP untuk anak-anak didiknya begitu. Tadi kalau targetnya kan hafal 3 juz ya. Kalau misalkan untuk mengejar itu, apa sih yang kemudian dipush agar anak-anak itu biar mencapai targetnya begitu? Iya, yang jelas yang pasti gini, harus ada komitmen dulu, ya, komitmen dari orang tua gitu, untuk apa? Agar bisa sejalan dengan sekolah, itu penting gitu, karena target kita menggolkan target 3 juz ini kalau tanpa peran orang tua juga tidak bisa. Artinya harus ada kerjasama ya. Betul, karena salah satu kenapa kita berani mentargetkan 3 juz ini adalah ada salah satu peran orang tua yang sangat krusial sekali, yaitu ketika murojaah. Jadi salah satu metode Zahrawan ini mewajibkan anak-anak untuk selalu mengulang hafalannya. Jadi di sekolah dapat kan, nah di rumah diulang. Dan di rumah itu kan sudah kontrolnya sudah orang tua. Betul. Jadi dan ini maka sangat komitmen itu yang utama gitu. Jadi sekolah sudah memfasilitasi dengan banyak program. Jadi misalkan ada program ziyadah selain dengan yang di kelas sendiri sudah ada program ziyadah. Kemudian kita nanti juga ketika anak-anak sudah naik ke kelas atas nanti kita sudah adakan namanya halakoh pagi gitu. Jadi insya Allah dari sekolah sudah banyak program untuk mengantisipasi. Misalkan katakanlah yang ini nanti sulit, kita ada program untuk membackup, istilahnya seperti itulah. Nanti bagaimana, apakah semua nanti bisa, nanti yang tidak bisa bagaimana gitu. Kita yakin ya, kita kan berencana gitu. Kita berencana tapi kita optimis tapi suatu program itu jarang yang bisa goal 100% gitu. Betul. Ketika misalkan kita mentargetkan bahwa anak-anak hafal untuk 3 juz, misalkan katakanlah ternyata di lulusan nanti 80%, baru 80%, itu menurut kami itu juga sudah bagus. Sudah bagus gitu. Dan lalu bagaimana dengan yang lain? Tidak apa-apa, karena wong sekarang misalkan gitu tidak hafal 3 juz pun kan juga bisa berprestasi di bidang yang lain gitu. Dan kehidupan juga masih berjalan. Target kan 3 juz itu kan. Target. Jadi targetnya yang kita usahakan, kita upayakan 3 juz itu. Tapi kita lihat lagi bahwa anak-anak memiliki kemampuan berbeda-beda. Dan kita tidak bisa paksakan. Dan juga tidak bisa kemudian orang tua cul gitu ke sekolah tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi misalkan wes istilahnya pasrah bongkoan itu juga tidak bisa. Jadi Jadi memang komitmen dan kerjasama antara orang tua dan sekolah itu sangat wajib. Ya, gitu, betul. hukumnya. Artinya begitu ya. Jadi orang tua memang juga harus tuntut juga perannya pada anak-anak juga ketika di rumah. Karena kan sekolah juga tidak bisa 24 jam ya. Kecuali pondok pesantren beda lagi. Baik, itu ya Ibu siapa tadi ya? Tidak disebutkan Bundanya Salsabila ya. Oke, selanjutnya kalau tadi Bu Leli, Bu Dian wali kelas 5 ya. Nah, ini ada juga yang kelas 5 ini. Saya wali kelas 5C, Bu Dian 5A. Wali murid Naila Esa Fauzi 5C. Wah, murid saya itu. Nah, ini ya pas ketemu wali kelasnya. Bundanya Mbak Naila.
Ini saya sebenarnya sangat senang dengan program yang baru bisa hafal 3 juz. Tapi bagaimana jika anak dalam 6 tahun belum bisa mengikuti tahfiz 3 juz, misalkan hanya 1 juz saja? Apakah akan diulang sampai 3 juz hafal untuk mendapatkan kelulusan? Karena terus terang anak kami yang masih TK ini belum benar-benar bisa Iqra begitu. Gitu. Tadi sudah kejawab ya Bu? Sudah terjawab. Nah, pertanyaannya gini, kalau nggak nyampe 3 juz, apakah tidak lulus ulang lagi gitu? Salah, kita nggak sekejam itu ya. Masa gitu, jangan kan? Berarti kita memutus rantai pendidikan anak Nah, nanti. kan gitu. Jadi semua tetap berjalan. Ini yang dikhawatirkan Iya, begitu. Tenang. Jadi misalnya nanti kalau tidak lulus 3 juz, ijazah tidak diberikan gitu. Kejam sekali. Tidak seperti itu. Jadi tenang saja ya Bunda. Jadi ini sekali lagi ini ada target ya. Tadi seperti Mas Mama juga sampaikan bahwa ini target. Kita mengupayakan. Kita mengupayakan bahwa segala macam program kita upayakan untuk mencapai itu. Kalau misalkan seandainya pun delalah kok ada yang tidak mencapai atau belum mencapai, misalkan harusnya 3 baru sampai 2 atau baru 2,5 atau bahkan baru 1. Ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting yang wajib itu malah apa? Menjaga. Jadi misalkan pun 1 itu juga harus dijaga. Betul. Jangan 1 kemudian 1 terus dilepaskan. Hilang. Nah, sudah 1 hilang, gitu kan? Katanya kan menghafal itu sunnah, mempertahankan wajib. Betul. Kalau sudah hafal harus wajib. Iya. Kalau hilang dosa berarti. Dosa dong. Jadi walaupun jangan putus asa dulu. Yang penting kalau misalkan dapatnya 1 nggak apa-apa, tapi 1 itu dijaga. Jaga, syukur-syukur nanti alhamdulillah di jenjang berikutnya ditambah. Seperti dan untuk anak-anak yang memang belum Iqra-nya belum lancar, dari sekolah sudah menyiapkan Program programnya. Taro tadi ya. Begitu. Bun, jangan lupa ada voucher menarik untuk Ada yang kelupaan. penanya. Oh iya. Iya. Jadi Bentar, ini banyak penanya, nanti kita Begitu bacakan ya? semua. Ininya berapa? Hadiahnya? Untuk hadiahnya. Hadiahnya ini ada 2 macam, Mas. 2. Nah, ada 2 macam. Kita tuh suka ngobrol hadiah ya. Yang spesial ini. Iya, spesial untuk ayah bunda. Nah, ayah bunda setia ayah bunda SDMP yang saat ini mendengarkan SDS, nanti kalau bertanya dan terpilih oleh Mas Himawan karena yang membawa kursornya adalah saya yang Mas Himawan. memilih. Ya, kami tidak berhak di sini ya. Kami biar adil. Buat Biar penyiar adil. sama operatornya itu ya. Jadi ada voucher belanja. Wow. Jadi kita ada semacam BUMS dari Badan Usaha Milik Sekolah itu rekanan. BUMS. Iya, Wah, Badan saingannya Usaha BUMN Milik nih. Sekolah. Main-main Mas. Jadi ini rekanan itu nanti kalau ke depan insya Allah program kita mau jadi minimarket gitu Wah, lah. luar Namanya biasa. Barokahmat. Tapi isinya karena masih sedikit ya mini sekali, masih mini sekali. Besok sangat Mini sekali market berarti. MSS. tapi nanti insya Allah kita proyeksinya ke depan 2 sampai 3 tahun ke depan akan kita besarkan gitu. Dan nanti ada voucher belanja ya, kemudian ya untuk ya untuk orang tua. ayah bunda yang wali murid terpilih kita ya. yang terpilih nanti akan dapat voucher belanja. Berapa? Dan 75.000. 75. Lumayan kan ya? Lumayan loh itu, biasa. kalau untuk ibu-ibu lumayan banget loh Mas. buat beli popok bayi. Lumayan itu nanti sudah dapat deterjen ya, Nah. Molto ya. Dijelaskan loh ya. Sebut merek ya. Ya, sebut merek. Kena nggak ini nanti? Kena nggak ini? Dan nanti untuk penanya yang Calon kali ya? calon ya, Calon nanti orang tua wali murid yang berminat mendaftarkan putra-putrinya di SDMP. Lokasi di mana ini? Minimarketnya? Di sekolah. Oh, di sekolah ya. Iya, jadi sekolah itu apa-apa ada, Mas. Luar Yang belum biasa, ada ya. kolam renang. Yang belum ada kolam renang. Nanti dapat free potongan SPP 1 Bulan bulan Juli ya? untuk Oh. bulan Juli. Lumayan Oke. kan 250.000. Lumayan sekali. Oke, ini ada penanya lagi biar terbacakan semuanya nanti ya. Dari siapa deh? Ibu Rahma dari Ngeringo. SDMP kan ada program unggulan yaitu tahfiz 3 juz bekerja sama dengan Zahrawain. Itu sistemnya bagaimana Ustazah? Terus jika anak sudah punya bekal hafalan yang lebih atau lumayan begitu, nantinya ada program pendampingan khusus apa tidak? Iya, langsung dijawab Monggo, ya. Bu Dadi Ya. apa Bu Dian? Jadi kalau Zahrawan itu sistemnya lebih banyak ke talaki. Jadi guru membaca, memberi contoh gitu, memberi dididik. contoh, anak Ditirukan. menirukan. Dan di Zahrawan nanti setiap anak akan diberikan speaker, panduan ada juga. buku panduan dan speaker. Jadi speakernya itu fungsinya nanti di rumah biar diulang, Murojaahnya. proyeknya biar diulang. Jadi Speaker murotal kayak gitu iya, ya, semacam speaker itu ya. murotal tapi resmi dari Zahrawan. Jadi nanti pagi itu anak-anak setiap habis pelajaran itu nanti kan dapat pagi sekolah dapat, di rumah harus mengulang. Dan itu nanti kita ada setiap harinya harus murojaah
berapa ayat itu nanti sudah ada skemanya. Oke. Sudah ada skemanya. Terus untuk ketika misalkan dia punya ananda ada yang sudah punya hafalannya hafalan lebih lah. Nah, Iya. kita ada kelas ziyadah. Ziyadah tadi. Jadi seperti tadi kami Mungkin bisa sampaikan. dijelaskan juga kali ya Bu Yeli. Kalau kelas ziyadah itu kita kan hanya beberapa siswa aja. Belum Jadi, semua. Jadi kelas ziyadah ini juga program baru. Jadi kemarin kita baru akan proses seleksi. Itu kita hanya maksimal akan 30 maksimal anak ya. 30 anak. biar maksimal, Biar benar-benar maksimal. Karena ya satu program baru, yang kedua kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan SDM juga. Jadi nanti kalau proyeksinya semakin bagus, insya Allah nanti programnya akan ditambah. Oke, baik. Seperti itu. Selanjutnya dari Andri nih, mau tanya untuk masuk di SDMP tersebut apakah anak harus bisa baca tulis dulu begitu. Nah, ini biasanya banyak Iya, dipertanyakan. benar. Jadi banyak sekali Banyak dari calon sekali. wali murid kita itu yang nanya, Bu, anak saya belum bisa belum bisa ngaji, baca." belum bisa baca, gimana? Betul. Nah, Jadi gimana ini? di sekolah kami sebenarnya memang untuk bisa diterima di sekolah kami itu syarat utamanya bukan bisa baca dan tulis ngajinya. Karena nggak boleh. Iya ya, katanya Gitu. kan TK nggak boleh kalistung. Iya, katanya. betul. Nggak boleh. Berarti kan tidak sejalan kan. Nah, jadi memang belum bisa baca, belum bisa ngaji pun kita terima asal usianya sudah 6 tahun. Kriterianya apa? Kan nanti misalkan yang diterima kan 100 berapa? 112. 112. Kemudian yang mendaftarkan itu 150 atau 200 Nah, lah gitu. kita utamakan untuk usia dulu. Usia harus minimal 6 tahun 6 pada tahun. bulan Juli 2022 nanti. Kemudian akte kelahiran seperti biasa, kartu keluarga, kalau punya persyaratan KIA administrasi. Ada biasa sih. tes-tesnya nggak? Ada namanya kita OKD, tapi untuk OKD bukan itu apa? OKD itu observasi kemampuan dasar. Tapi Jadi itu kita bukan lihat. tes ya, Bu Dian, Bukan ya? dia, Bukan bukan ya. tes dia. Observasi Cuman, ya. hanya Beda untuk sama tes ya. mengetahui. Jadi nanti kita masuk kelas-kelasnya itu loh, gitu aja. Biar pemerataan gitu ya, Bu ya. Jadi gini Mas Himawan. Jadi sekolah itu tidak boleh memberikan persyaratan anak sudah bisa Harus baca. baca tulis Nggak ya. boleh. Itu dari dinas sudah disemprit itu. Dan itu perlu digarisbawahi juga kali ya, Bu betul. ya. Jadi syarat pertama adalah usia 6 tahun. Nah kalau misalkan kan ada itu anak-anak yang nanggung, usia nanggung. Usia nanggung itu misalkan dia ini tahun ini 5 lebih 10 ya atau- katakanlah. Tapi kalau 11. nunggu tahun depan kan sudah terlalu tua ya. Istilahnya Usianya masih anak-anak tua. lebihnya banyak gitu ya, lebihnya banyak. Jadi kan itu untuk usia-usia nanggung seperti itu, apakah bisa daftar, Bu? Bisa. Bisa, tapi nanti harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah TK-nya bahwa anak itu sudah siap untuk masuk jenjang SD. Oke. Seperti itu. Jadi kalau dia usianya sudah 6 tahun dia aman. Biasanya kalau usia-usia tanggung itu usia kelahiran Oktober Ya, atau itu Februari. banyak kemarin ya. Kayak anak saya Oktober. Itu kan usia nanggung kan kalau mau ditambahin TK setahun lagi kok ini wes Terlalu wes sudah Mateng. jelek. bukan tua ya. Terlalu lebih lah. itu untuk usia nanggung seperti itu. Jadi Oke. kemudian yang kedua lagi misalkan nanti kalau yang daftar berapa sampai 200 300 jadi kita berdasarkan kuota kita kan 112. Jadi kita itu sistem pendaftarannya one day service. Jadi datang, daftar, persyaratannya dilengkapi, kemudian nanti kita adakan OKD. Jadi OKD ini adalah observasi kemampuan dasar. Jadi nanti kita hanya melihat, sekali lagi hanya melihat, bukan menilai. Hanya melihat anak itu sudah kenal hurufnya sampai seberapa. Kemudian dia sudah mengenal huruf Iqra itu sudah sampai seberapa. Lalu dia sudah kenal hafal Qur'annya itu hafal suratnya. Karena nanti kaitannya juga penempatan kelas Iya, juga ya. betul. Jadi katanya dan nanti perlu dipahami juga bahwa kelas yang kami tempatkan nanti bukan berdasarkan grade. Kadang kan ada orang tua yang menerimanya bikin berarti nih kalau di kelas A itu pintar berarti semua. yang pintar semua. Yang B berarti baik. Firmnya yang C orang cukup. tua itu kayak yang D gitu kurang. Kadang sekarang. ada yang berpikir seperti itu, tapi gitu enggak. Karena dulu gitu Nah, kan. gitu. Jadi Kita produknya orang Nah, dulu kali ya. Jadi ini kita kesempatan untuk menyampaikan bahwa jadi nanti misalkan katakanlah jadi untuk pemerataan misalkan dari 112 itu dari hasil OKD ternyata yang sudah hafal huruf itu 20 anak. Kemudian yang belum 30 lah itu nanti kan kita bagi rata. Betul. Kita bagi rata ke 4 kelas. Dan nanti misalkan tidak kita bagi rata, tidak kita OKD nanti bisa-bisa satu kelas itu isinya nggak kenal huruf semua. Ya, Kasihan betul, gurunya. betul. Nanti ada satu kelas yang kenal huruf semua, kepenaan guru nih. Gitu. Jadi kan untuk menjaga menyamaratakan lah ya. mengantisipasi itu jadi kita bahas seperti itu. Oke. Jadi tidak mensyaratkan itu Iya, tadi ya. Dan sekali lagi perlu ditambahkan bahwa kita juga berdasarkan kuota. Jadi karena kita one day service kita sudah tahu perkembangannya. Jadi yang diterima berapa, kemudian sudah
istilahnya sudah dapat angka pasti lah tiap harinya perkembangannya. Jadi ketika sudah 112 sudah kita tutup. Berarti termasuk disi-disian ya. Iya. Jadi nanti kalau dan kita sampaikan, kadang ada orang tua yang ngeyel kan Mas, masih berharap ada kesempatan gitu ya. Jadi setelah 112 nanti kita sampaikan sebagai cadangan. Ya bolehlah berharap kan. Soalnya memang Maka dari itu kemarin kan juga buka inden juga ya Bu ya. Spesial inden. iya, spesial ini karena Gitu, memang antisipasi. kadang di jalan itu ada yang orang tuanya pindah tugas, akhirnya mengundurkan diri. Betul. Itu bisa diisi oleh yang kursi-kursi cadangan itu tadi. Baik, itu ya, semoga bisa dipahami. Artinya tidak mensyaratkan untuk bisa baca tulis. Tapi kalau mendaftar SD sudah baca tulis itu satu nilai plus juga ya. Baik, kita ke WA selanjutnya. Banyak sekali nih yang WA ya, bisa terbacakan semua nggak nih nanti? Alhamdulillah. Banyak yang benarkan. Kalau misalnya nanti nggak bisa terbacakan semua, bisa disambung lagi ya. Boleh datang ke sekolah kita. Oh gitu ya. Iya betul. Saya kirain siaran lagi bisa. Oh gitu. Dari Irfan ini di ada doa nih SDMP Palur, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Bapak doanya. Ada pertanyaannya, untuk tahfidz 3 juz itu nanti kelasnya dibentuk seperti apa ya? Terpisah atau seperti kelas reguler, dan teknik menghafalnya bagaimana? Ya, seperti karena kita kelasnya reguler, kita belum membuka kelas tahfidz nggih. Jadi memang maksudnya di jam-jam itu. Jadi di reguler biasa, cuma nanti kita memang menitik beratkan tambahannya di murojaah dengan kerjasama orang tua itu tadi. Jadi sistemnya masih seperti biasa talaki. Jadi kemudian nanti guru menyampaikan, melisankan, anak mengulang, menirukan. Kemudian nanti ada sistem setoran, nanti ada setoran capaian hafalannya. Dan kemudian murojaah itu setiap pagi itu anak-anak murojaah, pagi murojaah, di rumah kita harapkan juga murojaah. Menu wajib lah ya murojaah itu pokoknya. Untuk mempertahankan itu ya. Karena mempertahankan itu lebih sulit. Lebih sulit ya. Betul. Apapun itu. Baik, dari Rizky, saya mau tanya nih, semisal anak saya sekolahkan di SDMP, terus anak saya sampai kelas 6 belum mampu hafal juz 30, juz 29 dan juz 1. Apakah itu berpengaruh dengan kelulusan? Tadi sudah dijawab. Sekaligus menjawab semoga ya. Jangan khawatir Bunda. Oke, selanjutnya dari Darto nih. Apakah ada jenjang PAUD atau TK-nya nih? Kalau ada biayanya berapa? Ada nggak ini? Kalau di Muhammadiyah itu kita ada satu lokasi sama kita, ada yang namanya BA Aisyah Palur 1. Palur 1. Oke, ada juga ya. Sekolah yang bagus untuk anak-anak TK, tapi baru TK ya Bu Dian, PAUD-nya belum ada. Terus jenjang setelah SD ada juga, SMP, SMA mungkin? SMP-nya kita belum ada. Kemarin orang tua juga banyak sekali. Mohon doanya Bu. Mohon doanya mudah-mudahan ke depan bisa segera mewujudkan. Kan SMP biasanya kan orang tua kalau sudah Palur menyekolahkan di sini nanti biar berkelanjutan kan. Bahkan kemarin ada yang gini Mas, Bu kok nggak dibuka SMP sebelum Bunda? Gini aja Bu, langsung bukanya SMP sama SMA sekalian jadi satu. Siap. Saking nggak mau ini pisah ya. Karena begini, karena biasanya kan di sekolah misal tahsin dengan metode apa begitu, biasanya kan nyambung kan nanti kan. Karena pindah sekolah kan biar nggak putus. Ganti metode, nanti kesusahan juga biasanya seperti itu. Baik, ini ada lagi wali murid dari Hanifah kelas 1C. Hanifah, iya. Tahu nggak? Bukan wali kelas saya. Mungkin kemarin pas OKD juga ketemu, cuma dia nggak hafal ya Bu. Iya. Mau menanyakan ini, untuk target 3 juz dari sekolah, apa sudah ada patokan istilahnya membagi surat yang harus selesai dibaca? Misal kelas 1 harus selesai surat At-Takwir dan sebagainya, begitu. Kemudian selesai juz 30 sehingga ortu mengetahui target yang dicapai setiap kelas menyelesaikan sampai juz berapa, atau ada sistem lain yang digunakan di SDMP begitu. Iya. Sebenarnya ada targetnya. Jadi ada targetnya kalau untuk kelas 1 ini kan kita targetnya setengah juz. Tapi kembali lagi karena kita melihat situasi dulu. Jadi memang sengaja belum kita sampaikan orang tua. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat situasi. Jadi ini kan situasinya kita masih mengadakan tatap mukanya kan masih terbatas. Padahal kalau untuk kondisi normal itu adalah pertemuannya 1 minggu 3 kali. Padahal kalau untuk pertemuan terbatas ini kita baru bisa mengakomodir satu anak-anak itu pertemuan cuma 1 kali seminggu. Akhirnya kan otomatis targetnya mundur. Iya. Ya, maka kita memang sengaja belum menginfokan itu. Jadi biar
orang tua juga, kami harapkan orang tua tidak terlalu, istilahnya kan tidak terlalu merasa terbebani kudu semene atau kudu semene seperti, apalagi kalau kelas 1 itu kan banyak yang orang tua baru ya, maksudnya orang tua baru, anaknya itu baru pertama. Iya, betul. Itu jadi kan dengan tambahan Mas Bu, yang penting tugasnya mesti garap mempun alhamdulillah kayak gitu. Kita juga harus melihat banyak keluhan-keluhan seperti itu. Jadi memang kemarin ada yang Bu mau dikasih itu targetnya apa, harus sampai ke segini. Ya itu bagus, tapi kami juga harus melihat dulu orang tua yang lain gitu. Ya, masukan ditampung lah ya. Iya, betul. Nanti mungkin kapan bisa diterapkan ya, nanti gitu insya Allah ya. kalau sudah normal, insya Allah kalau normal nanti kita jalankan dengan normal. Oke, karena juga ini keluh kesah orang tua juga ketika daring begitu ya, semakin menambah beban dan juga darah tinggi orang. Kesabaran. Bilangnya kan, Bu saya itu kan dulu sekolahnya nggak jadi guru loh Bu, tahu-tahu disuruh jadi guru. Sekolahnya daring, orang tuanya darting. Ya, terakhir dari Pak Ratno nih di Palur nih. Ketiga anak saya alumni SMP Palur. Luar biasa ini. Keluarga besar berarti ya. Pokoknya nggak rugi lah Bapak Ibu sahabatku semuanya menyekolahkan di SD MP Palur. Alhamdulillah. Testimoni loh. Ini ada tulisan, ini nggak ngiklan tapi real nyata, tapi sponsor ini. Salam untuk keluarga besar SD MP Palur, terdepan dalam prestasi, teladan dalam akhlakul karimah. Terima kasih Bapak Ratno. Masih ingat Pak Ratno juga? Mungkin ini yang itu orang tuanya Mas Ihsan kali ya. Iya. Enggak tahu saya. Ihsan Firdaus. Kebetulan karena kemarin anak saya. Terakhir kemarin baru lulus yang Ragil baru lulus kemarin. Okay. Angkatan Corona itu. Wah, angkatan Corona ya. Baik, ini kan sudah PTM ya, tapi masih terbatas ya, karena syarat untuk PTM itu kan guru-gurunya harus sudah divaksin semuanya, kemudian protokol kesehatan juga harus diterapkan. Bagaimana kalau kesiapan protokol kesehatan di sana di SDMP? Iya, alhamdulillah kita sudah siap semuanya, nggih, mau untuk Mas Iwan untuk jadi kemarin itu kita sudah bahkan sebelum resmi masuk PTM itu kita sudah mengajukan semacam surat. Kita ajukan ke dinas bahwa kami istilahnya kita ngundang, kita minta dikunjungi. Oh gitu. Untuk minta dikunjungi, minta dicek, minta disidak berarti. Nah, iya. Jadi kita menantang gitu ya. Kita nantang. Ini loh kita mau buktiin kita tuh sudah siap gitu. Intinya seperti itu. Jadi kita sudah ready semuanya, anak-anak itu untuk spot cuci tangan semua sudah siap di depan kelas itu sudah ada protokol kesehatan lah ya, standarnya. Standarnya kemudian untuk alat-alat kesehatan yang harus disiapkan di UKS itu juga kita sudah siapkan seandainya kan kita kan seandainya ada yang terjadi sesuatu itu insya Allah kita sudah siap. Kemudian hubungan dengan puskesmas sebagai pusat kesehatan terdekat juga kita sudah jalin kerjasama. Jadi insya Allah untuk prokes sudah kita terapkan gitu. Juga untuk guru-guru juga insya Allah sudah kita terapkan. Baik, itu kita sudah jam 11 lebih nggak terasa? Masya Allah ya Mas ya. Tak bonus. Semua menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang insya Allah menjadi penghafal Al-Quran begitu. Insya Allah kami sekolah SD Muhammadiyah Palur menerima dengan tangan terbuka. Gitu, Ibu Leli? Saya sikat aja. Mau sekolah berkualitas SDMP dong. Luar biasa. Kontak person belum disampaikan, kelupaan kan. Kontak personnya itu adalah di Bu Fadil aja Bu. Betul. Jadi nanti ayah bunda kalau berminat untuk mendaftarkan anak-anak, dan ini kebetulan untuk sudah Inden, kita buka, kita sudah kelas PPDB ketiga. ya. Jadi kita sudah masuk ke kelas ketiga. Jadi kita Terima kasih Bu Leli, Ibu Dian. Mas Iwan dan tim. Semoga Terima kasih sekali. Sukses terus untuk di SD Muhammadiyah Palur. Semoga semakin Amin. jaya. Amin. Dan apa yang diinginkan segera terwujud begitu ya. Apa tadi kolam renang dan Kolam sebagainya. renang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog spesial bersama SD Muhammadiyah Palur ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, lebih lengkapnya Anda bisa menghubungi Ibu Fadil di nomor 0821 3858 1330. Saya ulangi, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa menghubungi Ibu Fadil di nomor 0821 3858 1330. Terima kasih kebersamaannya. Saya Himawan Saputra mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.